Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita melaksanakan persekutuan doa dengan masih menggunakan protokol kesehatan. Kita belum bisa berjumpa dan kita berjumpa melalui kegiatan online. Sebelum kita mulai acara persekutuan doa pada malam hari ini, mari kita bersama-sama menundukkan kepala, mohon pimpinan Tuhan di dalam kita melaksanakan persekutuan doa pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah pada malam hari ini kami hamba-Mu menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Puji syukur dan terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih kebaikan-kebaikan-Mu yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Engkau telah dengan setia-Mu serta di dalam kasih dan kuasa-Mu telah berkenan menyertai kami di dalam seluruh aktivitas kami dari waktu lepas waktu hingga saat ini dengan tidak kurang satu apapun yang terbaik yang daripada-Mu yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Kesehatan, keselamatan, keamanan, sukacita dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, hikmat dan pengertian yang dari Allah Bapa senantiasa Kau curahkan dalam hidup kami, dan Kau berkenan menjadikan hamba-Mu sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Bapa yang di surga, pada malam hari ini kami akan bersama-sama belajar sebagian kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini, Kau berkenan menjamah kami, membuka hati dan pikiran kami, mengajar kami sehingga kami dapat mengerti apa yang Kau firmankan ya Tuhan. Kami mampu memahami dan mampu melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga apapun yang kami lakukan, baik dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami, senantiasa berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam waktu dekat pada tanggal 17 Agustus tahun 2020 nanti, kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita lihat betapa antusiasnya masyarakat. Kita lihat betapa meriahnya di jalan-jalan dengan bendera merah putih, menunjukkan bahwa bangsa kita cinta kepada negeri ini. 75 tahun yang lalu, kemerdekaan telah diproklamirkan oleh para pendiri bangsa. Mencapai kemerdekaan bukanlah hal yang mudah, memerlukan tekad, perjuangan, bahkan pengorbanan. Sehingga pada malam hari ini saya
kita bersama akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema sikap hidup sebagai orang merdeka. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, merdeka artinya bahwa kalau kita membaca di Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka adalah suatu keadaan berdiri sendiri, bebas, lepas, tidak ada campur tangan asing, dan tidak terjajah lagi. Itulah arti merdeka. Jadi kita mempunyai tanggung jawab setelah kita merdeka. Kita bertanggung jawab terhadap kemerdekaan yang kita miliki. Kemerdekaan bangsa Indonesia telah berusia 75 tahun. Tetapi masih banyak rakyat Indonesia yang belum menikmati kemerdekaan yang kita cita-citakan. Karena apa? Masih kita temui banyak kemiskinan. Kita banyak temui pengangguran, diskriminasi, tekanan, korupsi, dan lain-lain. Kita lihat bagaimana baru-baru ini adanya perusakan di acara masyarakat yang midodari di Solo oleh sekelompok orang, sehingga melukai tulen rumah dan merusak beberapa kendaraan. Juga kita lihat di media-media, koruptor dengan lenggang masuk ke Indonesia dengan bebas dan seksama, yang sangat mencederai dan melukai hati rakyat. Sebagai orang percaya, kemerdekaan sesungguhnya telah kita terima sejak kedatangan Tuhan Yesus di dunia, melalui pengorbanannya, penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Belenggu dosa yang mengikat kita telah dihancurkan melalui darah Yesus, sehingga kita menerima kebebasan, kita menerima kemerdekaan. Oleh sebab itu, sebagai umat yang telah diselamatkan atau dimerdekakan oleh Kristus, kita sudah selayaknya tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang kita telah terima dari Yesus. Dalam bacaan firman Tuhan malam ini, kita belajar bagaimana sikap hidup kita sebagai orang merdeka. Yang pertama, sikap terhadap diri sendiri, yaitu menjauhkan diri dari keinginan daging. Kita baca di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Apa itu perbuatan daging? Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Keinginan-keinginan daging merupakan musuh Allah, karena keinginan daging ini sering menjadi pemicu pertengkaran, pemicu permasalahan yang merugikan diri sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Keinginan-keinginan daging merupakan musuh Allah. Karena apa? Itu adalah merupakan perbuatan manusia lama yang pernah memperhambakan kita sehingga jauh dari Kristus. Yang kedua adalah sikap terhadap lingkungan, yaitu sikap terhadap saudara-saudara yang tidak seiman. Kita harus memiliki cara hidup yang baik. Dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana Daniel di dalam Daniel pasal 6. Daniel waktu dalam pemerintahan Darius Raja Media, waktu itu Raja Darius akan mengangkut 120 wakil untuk membawai kerajaan-kerajaannya, dan 3 orang pejabat tinggi untuk membawai 120 orang wakil raja itu. Dari sekian pejabat, Daniel menunjukkan yang luar biasa, mempunyai kelebihan dari pejabat yang lain. Karena kecakapannya, karena roh Allah senantiasa ada di dalam hidupnya. Oleh sebab itulah Raja Darius ingin mengangkat Daniel untuk membawai seluruh kerajaan di bawah pemerintahan Raja Darius. Tapi hal itu justru menimbulkan keirian bagi pejabat-pejabat yang lain. Apalagi Daniel dianggapnya bukan masyarakat yang sama dengan mereka.
Mereka mencari kesalahan-kesalahan Daniel, tapi tidak ditemukan. Karena memang Daniel orangnya cakap dan kepenuhan roh. Akhirnya satu-satunya yang bisa ditemukan kesalahan Daniel adalah caranya beribadah. Sehingga waktu itu para pejabat mengusulkan kepada raja agar membuat peraturan. Setiap masyarakat tidak boleh memohon kepada Allah lain atau orang lain kecuali kepada raja selama 30 hari. Dan pada saat Daniel berdoa, disitulah dia ditangkap. Karena dia dianggap melawan perintah raja. Sehingga Daniel harus melalui persidangan dan harus diadili. Sebetulnya Raja Darius berusaha untuk menyelamatkan Daniel, tapi tidak mampu karena sudah membuat peraturan yang tidak bisa dirubah lagi. Akhirnya Daniel dihukum, dimasukkan ke kandang singa, di gua kandang singa. Tapi bagaimana pelacur yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata tidak ada singa yang menerkam Daniel karena perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu pada malam hari itu juga Raja Darius berpuasa, tidak bisa tidur karena dia sangat bersimpati kepada Daniel. Pagi-pagi sekali Raja Darius datang di depan pintu gua dan memanggil Daniel. Daniel, Tuhanmu telah menyelamatkan kamu. Betul Tuanku, semoga Raja dalam keadaan sejahtera. Sungguh luar biasa. Tuhan setelah mengatupkan mulutnya singa untuk menerkam Daniel. Daniel tidak tersentuh. Akhirnya Daniel dikeluarkan. Dan para pejabat yang memfitnah Daniel, akhirnya mereka yang menerima hukuman karena fitnahnya terhadap Daniel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, justru dari sikap Daniel itu, Raja Darius memerintahkan kepada seluruh rakyat di kerajaannya agar gentar dan takut kepada rajanya dan Tuhannya Daniel. Disitulah bahwa kalau kita hidup di dalam Tuhan, akan banyak bangsa bertelur dan takut kepada Allah. Yang ketiga, sikap terhadap saudara seiman. Kita tahu bahwa kita orang-orang percaya ini adalah dalam status satu tubuh di dalam Kristus. Kita adalah tubuh Kristus dengan banyak anggota, tetapi merupakan satu tubuh. Kita tahu bahwa dalam tubuh kita, kalau dalam salah satu tubuh kita sakit, yang lain mungkin merasakan sakit, kita rasakan. Kalau ibu jari kita sakit, mungkin kepala kita ikut sakit, jadi yang lain ikut sakit. Tapi kalau dalam bagian tubuh itu dimuliakan, yang lain juga dimuliakan. Oleh sebab itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di dalam satu tubuh itu kita tidak boleh merasa yang paling penting, yang paling pintar, yang paling hebat. Karena setiap tubuh mempunyai talenta yang berbeda-beda, harus semua saling melengkapi satu sama lain. Kita bayangkan kalau tubuh kita ini tangan semua. Semuanya kalau tangan keinginannya mesti menangkap. Mulut, semuanya mau makan. Kalau tangan semua. Kalau mulut semua maunya semuanya mangap, tapi mulut semua. Akhirnya Tuhan memberikan tubuh yang berbeda-beda talentanya, dan itu akan saling melengkapi satu sama lain. Kita tahu bahwa talenta itu bermacam-macam, berbeda-beda. Kita ingat ada 9 karunia roh, yaitu hikmat, pengetahuan, iman, kesembuhan, mujizat, bernubuat, mendoakan, bermacam-macam roh, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Sudah selayaknya karunia-karunia itu dipergunakan untuk saling membangun, saling melengkapi,
satu sama lain. Sehingga tercapailah suatu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Kristus sebagai kepala gereja. Jadi kita tidak ada yang merasa hebat. Mari kita bersama-sama saling mendukung, saling menguatkan, saling membantu, sehingga tubuh kita berjalan dengan tegap, kuat, dengan langkah yang mantap. Kalau ada tubuh lain yang lebih besar atau tidak seimbang, mungkin akan terjadi sempoyongan. Mari kita saling mendukung bagian tubuh yang satu dengan yang lain. Yang keempat adalah sikap terhadap pemerintah. Di dalam Roma pasal 13 ayat 1 dikatakan, setiap orang harus takluk pada pemerintah. Karena pemerintah adalah dibentuk oleh Tuhan dan merupakan wakil dari Tuhan. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kita harus memaknai bahwa kemerdekaan yang kita miliki adalah sebagai anugerah Allah, agar kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu. Bertindaklah sebagai orang yang dapat dijadikan teladan dan menghasilkan buah-buah kebenaran, sehingga setiap orang yang menikmatinya dapat merasakan kemuliaan dan kemahakuasaan Allah. Kita menyadari bahwa kita adalah garam dunia dan terang dunia, di mana garam harus mampu membuat asin dan terang dunia mampu memberikan terang dalam kegelapan, sehingga kita mampu menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang lain. Sebagai orang yang telah dimerdekakan Kristus, hendaklah kita senantiasa hidup sesuai kehendak Kristus. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kembali kami mengucap syukur pada Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Kristus. Karena anugerahnya kami semuanya boleh berkumpul dan menikmati firman Tuhan, yaitu merdeka. Dan kami mengucap syukur Tuhan Yesus bahwa Tuhan sudah membeli kita dengan darahnya di kayu salib, dan Tuhanlah yang membeli kita dan lunas dibayar. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga besar GKI Banceng Kuda Payung yang sakit Tuhan. Lawat dan jamah mereka Tuhan Yesus oleh kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu yang tidak terbatas. Lawat dan jamah mereka satu persatu yang sakit. Kami berdoa Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu, dan kami percaya saat kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu, Engkau sanggup berdoa ya Tuhan Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah keluarga besar GKI Banceng Kuda Payung Tuhan Yesus. Kami percaya malam hari ini Engkau sedang menjamah satu persatu. Engkau sedang mendatangi keluarga lepas keluarga. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi mereka yang bergumul Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami dan mereka semuanya bergumul sendiri, namun Engkau hadir untuk menyertai mereka. Dan kami percaya Tuhan Yesus sanggup menggenapi pergumulan mereka. Terima kasih, begitu baik Engkau Tuhan. Semuanya sesuai dengan kehendak-Mu dan semuanya sesuai dengan waktu-Mu. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran Tuhan, dan kemampuan untuk selalu bersatu dengan Engkau. Bersimpuh di kaki-Mu Tuhan, diberikan kesabaran kepada setiap kami. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan Yesus. Mari Bapa di surga, kami bawa seluruh permasalahan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk vaksin Tuhan Yesus yang sudah datang di Indonesia dan sedang uji klinik Tuhan. Kami inginkan Engkau juga turut campur tangan ya Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin Indonesia Tuhan Yesus. Diberkati juga Presiden, Wakil Presiden juga semuanya Tuhan. Diberikan hikmat dan juga kebijaksanaan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau ambil pimpinan ini Tuhan Yesus oleh Engkau saja. Di dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Sebentar malam kami dapat tiduran untuk istirahat. Tidurkan setiap kami ya Tuhan
Yesus, dalam kemuliaan Tuhan Yesus, dan berikan setiap kami Tuhan Yesus mimpi-mimpi yang indah yang bersama Tuhan Yesus, sehingga kami semuanya besok pagi boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat sempurna dan kembali untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang malam ini. Kami mengucap syukur, dan kiranya doa kami yang jauh kurang sempurna ini hanya kami mohonkan pada Yesus Kristus yang telah mau berkorban demi dosa-dosa kami. Dan kami percaya Bapa di surga juga telah turut berdoa syafaat bagi kami semuanya. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkaulah ya Tuhan Yesus segalanya bagi kami, dan Engkau yang menyempurnakan semua doa-doa dan permohonan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu, sebab semuanya itu hanyalah milik-Mu